Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang, selamat datang Mr. dan Mr. dan Lause. Yang saya hormati Mr. Hudson selaku Kepala SMA Bina Widya Solo, Bapak Ibu Guru, Mr. dan Lause yang mengajar di SMA Bina Widya Solo. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas perkenan dari Mr. Miss untuk hadir dalam kegiatan diseminasi saya, yaitu terkait dengan aksi nyata budaya positif di kelas 11 SMA Bina Widya Solo yang topiknya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, agar semuanya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kami minta kesediaan Mr. Hudson untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka kegiatan diseminasi hari ini. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali jikalau pada hari ini ada diseminasi, kemudian juga memperkenalkan pengenalan CGP angkatan ke-10. Satu sudah lulus, Miss Niken, ini ada CGP ke-10. Jadi rekognisi itu memperkenalkan sekaligus biar Bapak Ibu tahu Miss Anita itu sudah calon guru penggerak yang ke-10. Mudah-mudahan ke-11 Mr. Fernando, ke-12 Mr. Rian, dan seterusnya sampai ke Miss Mayang ke-51. Mudah-mudahan menteri kita belum ganti, tapi kalau udah ganti lagi TGP-nya hilang gitu. Jadi kita ikuti. Saya kebetulan sudah mengikuti kurikulum sejak tahun 86. Saya guru tahun 86. Miss bayangkan itu tahun 86. Itu Miss masih jadi apa? Terus saya ikut terus sampai sekarang ada lagi CGP. Sebenarnya pada dasarnya kalau Mister tanya bedanya apa Mister? Sama, nggak ada bedanya. Guru tetap mengajar, dulu di depan, murid mendengarkan, nggak ada bedanya. Kurikulum dulu sampai sekarang. Bedanya sekarang anak lebih berani, itu aja. Kemudian ada internet gitu. Kalau kurikulumnya nggak ada beda-bedanya. Tetap aja kita guru harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, anak tertawa jadinya. Apapun kegiatannya ini, mari kita dukung. Nanti Mister Miss juga akan itu, karena di negeri kita ini pendidikan itu bergerak terus. Jadi guru juga kita harus lengkapi. Kenapa saya nggak begitu sering dari dinas pengawas? Bapak ikut. Saya bilang, saya sudah pernah ikut seperti itu. Saya bukan karena umur saya. Aku sudah pernah ikut seperti itu, cuman beda namanya. Gitu. Jadi bahkan penataran 3 bulan kepala sekolah di Indonesia itu saya pernah ikut. Sertifikatnya ada. Jadi saya sudah pernah seperti itu. Pembelajaran kurikulum yang bagaimana pun saya sudah ikut. Jadi saya sudah tahu. Walaupun nanti nama-namanya yang berbeda. Jadi saya selalu mendukung. Ketika Miss Niken pun CGP, saya bilang saya dukung. Miss Anita bilang saya dukung. Saya nggak akan pelit. Saya nggak kepala sekolah yang pikirannya. Kamu nggak ngikut saya nggak kasih kamu nggak. Jadi saya pikirannya luas. Harapan saya nanti CGP lain ada di sekolah kita karena ilmu buat Mr. Miss. Mudah-mudahan murid kita juga bertambah, itu yang utama. Kalaupun nanti semua kita CGP, kalau muridnya nggak ada, CGP-nya juga sia-sia. Kita harus mencari lagi melamar ke tempat lain kan. Saya selalu bilang tetap kita jaga masuk tepat waktu biar muridnya nggak cerita sama ibunya. Mak, guruku lama udah datangnya gitu. Mak, guruku udah pergi
dia pasti cerita gitu. Jadi saya selalu bilangin, mari kita layani anak-anak, biar anak-anaknya betah, muridnya banyak. Kita sudah capek ke sekolah-sekolah SMP lain, tapi jikalau kita tidak baik di kelas, tidak memberikan yang terbaik di kelas, makanya murid kita nanti akan adik-adiknya nggak akan datang ke sini. Jadi harapan saya, mari kita layani anak-anak, biar adik-adiknya di tempatku aja bagus gitu. Jadi guru Inggrisnya bisa nyanyi baik banget gitu. Jadi mari nanti Mr. Miss sudah selesai ini diikuti. Mungkin saya akan tidak mengikuti seterusnya karena saya harapkan Mr. Miss yang bisa mengikutinya. Mudah-mudahan bisa kita makin baik jadi guru di SMA Bina Widya ataupun di luar ataupun di mana, kita dukung dengan baik. Mungkin demikian, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Hudson. Silakan jika ada kepentingan boleh meninggalkan. Oke, jadi tadi Mr. Miss sudah dimotivasi oleh Mr. Hudson ya. Beliau juga atasan kita yang paling sepuh juga dan juga paling tinggi posisinya di sekolah ya. Mr. nanti mau dibantu ya untuk ngecek. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ya Mr. Miss, karena jujur materi saya banyak ya, ada 70 slide. Jadi mungkin nanti tidak saya oncai semua satu-satu ya, karena pasti satu slide itu lama sekali. Jadi nanti kalau Mr. Miss misalnya membutuhkan materinya, nanti akan saya share per slide-nya ya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari implementasi ya, jadi saya belum kenalan ya Mr. Miss. Kayaknya kenalan dulu ya. Baik, Mr. Miss, perkenalkan saya Anita Sukarini. Selama 6 bulan ini ke depan saya mengikuti program guru penggerak angkatan 10 rekognisi. Sebelumnya sudah ada alumni ya, yaitu Miss Niken di angkatan 9 di BPKB Jawa Tengah. Nah, tujuan saya mengadakan diseminasi ini selain bukan semata-mata untuk tugas sebagai calon guru penggerak, tapi juga berbagi implementasi modul-modul, teori-teori, konsep-konsep yang ada di modul-modul program guru penggerak ya, Mr. dan Miss. Nah, seperti itu, jadi double ya, sekaligus untuk tugas dan juga berbagi. Nah, posisi saya di sini bukan sebagai instruktur ataupun yang mengkuliahi, tapi berbagi pengalaman saja yang pernah saya dapatkan. Yang mungkin apa yang saya dapatkan dengan guru lain di program yang sama mungkin berbeda. Seperti itu. Mungkin nanti Mr. Miss kalau ikut guru penggerak pandangannya berbeda juga bukan hal yang perlu untuk diperdebatkannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya Mr. Miss, karena nanti ada 3 hal yang saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan teori dan konsep, kemudian berbagi praktik baik implementasi budaya positif di kelas 11. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi. Nah, sebelum kita masuk, saya coba mau tanya ke Mr. Miss terkait hukuman dan konsekuensi. Nanti saya akan menunjukkan sebuah kasus. Nah, Mr. Miss silahkan tebak ini hukuman atau konsekuensi ya. Mungkin pernah dilakukan juga atau pernah mengalami. Nah, ini mencatat 100 kali. Kalau ada anak yang istilahnya melanggar, kemudian Mr. Miss menyuruh untuk mencatat 100 kali dalam buku, itu hukuman atau konsekuensi menurut Mr. Miss? Oke, Lause katanya hukuman. Ini lebih banyak hukumannya. Ada yang konsekuensi? Ya, kita coba cek jawabannya. Yang betul konsekuensi, Mr. Miss. Oke, lanjut ya. Nanti mungkin ada gambarannya. Raffi mengelilingi lapangan basket itu 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Misalnya nggak misalnya? Konsekuensi.
lari mengelilingi lapangan. Apa dia? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Mr. Fernando konsekuensi. Kita cek deh. Hukuman. Nah, tadi konsekuensi, sekarang hukuman. Sudah mulai bisa membedakan ya. Coba Miss Naya guru DKI. Membersihkan coretan. Ini di meja banyak coretan. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul. Konsekuensi. Berjemur di lapangan jam 12. Mr. Fernando lagi ngajar siang, anak-anaknya ngobrol suruh keluar, berdiri di lapangan. Hukuman ya. Terakhir, ketahuan ya udah. Kepencet. Oke. Ini tadi berdiri di depan kelas ya, itu hukuman. Nah, Mr. Miss, dari beberapa kasus tadi terkait hukuman atau konsekuensi, mungkin bisa direfleksikan dalam hati saja ya. Pernahkah mengalami baik sebagai murid atau sebagai guru? Pernah tidak waktu sekolah disuruh ke depan kelas mengangkat kaki, atau dilempar penghapus, atau dijewer? Oh ya, Mr. Fernando pernah. Mr. Rian juga pernah. Kayaknya bapak-bapak ya kebanyakan. Oke, atau sebagai guru juga pernah mengalami ya. Ismail mungkin pernah tidak? Kalau oke. Kemudian apa pembelajaran yang didapat? Nah, membedakan hukuman dan konsekuensi ya. Tadi ternyata tadi ada banyak yang miskonsepsi ya. Tadi yang konsekuensi dikira hukuman, yang hukuman dikira konsekuensi. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi atau sanksi, Mr. Miss? Kalau dilihat dari kasusnya tadi atau tindakan yang diambil guru untuk memberikan pembelajaran untuk murid ya, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi, silahkan disimpan dulu, nanti kita bahas ya. Oke, ini sudah hampir 2 bulan ya program guru penggerak ini saya ikuti dan sudah hampir menyelesaikan paket modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak, yang mana setiap modul ini ada 4. Untuk paket modul 1 itu ada 4 modul ya. Jadi ini modul 1.1 itu berisi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Lalu 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak, 1.3 itu visi guru penggerak, dan yang terakhir ini 1.4 itu budaya positif. Nah, seperti itu. Nah, ini gambaran singkat ya apa yang dipelajari di modul 1.1. Intinya adalah tujuan dari pendidikan itu adalah untuk memerdekakan murid. Pembelajaran yang istilahnya bagaimana kita bisa menuntun murid supaya menemukan cara pembelajarannya. Ya, apapun kurikulumnya, walaupun kurikulum yang sudah berlalu ataupun yang sedang kita lakukan, semuanya sebenarnya benar kata Mr. Hudson bahwa sebenarnya tidak ada yang beda, hanya mungkin sasaran kita yang tipe murid yang berbeda, karena kita ngajar generasi Z ya, apalagi generasi Z sama Alpha. Kalau Mr. Miss baca di Google, di FYP saya banyak sekali membahas generasi Z. Ya, entah itu kuliahnya mahal, malas kuliah atau sebagainya ya, dan sebagainya, sampai mungkin Miss Rini ya, banyak generasi Z yang malas untuk daftar PPS, pilih di rumah ya. Kemarin banyak berita, akhirnya kalau dulu anak-anak muda kan semangat daftar PPS, daftar istilah relawan, sekarang kok malas ya. Ya karena memang kodrat zamannya ya, seperti itu. Nah, tujuan kita adalah gimana memahami mereka supaya nanti mereka ketika dewasa tidak salah jalannya itu. Dan pasti Mr. Miss juga
tidak sadar mungkin juga sudah mendidik dengan baik ya, hanya memang belum, dari teorinya mungkin belum tahu atau belum sadar. Tapi saya yakin, saya lihat Mr. Miss itu walaupun tidak mengikuti guru penggerak, banyak yang sudah berpihak pada murid, berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya. Kalau di sini memang sangat berpihak pada murid, sekalipun tidak terlihat secara ditunjukkan itu tidak, tapi intinya itu sudah berpihak pada murid. Sekarang masuk ke modul 1.2, itu terkait nilai dan peran guru penggerak, bahwa sebagai guru bukan hanya guru penggerak ya, siapapun itu guru penggerak. Ini kalau nilai guru penggerak di sini yang ikut CGP saja itu salah besar, karena semua guru yang memiliki hal tersebut disebut guru penggerak. Berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, semua adalah nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Kalau Mr. Miss punya nilai tersebut, maka Mr. Miss secara bukan literally ya, itu sudah merupakan guru penggerak seperti itu. Tapi mungkin tidak mengikuti program guru penggerak atau belum ya, seperti itu. Kemudian peran guru penggerak ini adalah pertama, sudah mengikuti pembelajaran belum? Coach bagi guru lain ya. Coach guru lain itu bukan hal yang harus ngajari materi yang besar seperti itu. Ngajari teman sendiri untuk buka Microsoft Word itu sudah coach ya. Itu. Ngajari teman untuk bisa membuat bahan ajar itu sudah coach. Ya, nggak harus sebagai coach baru dibilang coach ya. Mendorong kolaborasi, ngajak teman-teman untuk bersama-sama mengerjakan tugas, nah itu sudah kolaborasi. Mewujudkan kepemimpinan murid, kalau kita lihat di SMA sudah seperti itu, kita sudah banyak memberikan kesempatan murid untuk bisa memimpin sebuah program ya, itu, dan menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut ya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini kadang ada yang menyalahartikan, dianggap mau merubah visi sekolahnya. Jadi visi itu setiap orang pasti punya. Saya yakin Mr. Miss sebagai guru pasti punya visi ya. Tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, Binamedia muridnya 1000. Saya udah visi Mr. Miss. Kecil ya. Itu tapi sangat berperan penting. Doa atau impian kita untuk memiliki murid yang banyak, kalau itu sampai tercapai, pasti luar biasa efeknya ya. Seperti itu. Pemikirannya sederhana kan, setiap orang juga pengen muridnya banyak. Itu sudah menjadi visi. Nah, dan pasti visi itu akan sejalan dengan visi sekolah juga, karena kita punya kekhususan yang memang harus kita pentingkan juga. Kemudian untuk mewujudkan visi, pasti kita harus merumuskan visi dulu, lalu mencari cara bagaimana supaya visi bisa terwujud. Kalau visinya ingin muridnya banyak seperti itu, nanti ya kita berusaha apa yang dilakukan, dan kita tidak melihat kelemahan Mr. Miss. Ini yang baru saya peroleh ya. Jadi kita tidak melihat gurunya ngajarnya double, jadi muridnya nggak mau gitu misalnya. Ada yang ngajar sejarah bareng geografi, biologi bareng kimia misalnya. Nah, kita tidak melihat itu, justru hal-hal yang kita punya itu diangkat. Ya. Punya kerjasama dengan universitas di China, itu kan aset ya. Yang mungkin sekolah lain jelas jarang yang punya privilege itu. Itu yang harus kita angkat. SPP-nya kita lumayan murah loh ya SPP. Uang kegiatan juga tidak begitu mahal. Nah seperti itu, sebenarnya itu aset. Kalau kita melihat itu sebagai kekuatan, nanti untuk kedepannya lebih lancar ya, karena sasarannya sesuai. Kalau kita melihat kelemahan yang dipunya seperti itu, gurunya kurang seperti itu, nanti malah kita fokus pada
masalah kekurangan itu. Nah, oke, ini modul 1.4 yang Mr. Miss terkait budaya positif. Mr. Miss, kira-kira apa yang ada di pikiran Mr. Miss terkait dengan budaya positif ya? Positif dan budaya. Apakah budaya itu berkaitan dengan kedaerahan atau tradisional atau tradisi atau kebiasaan? Ya, kebiasaan ya. Menurut Mr. Miss, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif secara ya baik, mungkin tidak 100%. Ya sudah 50 sampai 70% atau lebih mungkin. Bagaimana ciri-ciri untuk kalau sudah budaya positif itu kita betah di sini, ya seperti itu. Kalau betah dan istilahnya fine-fine saja ketika masuk, nah itu berarti sudah positif budayanya. Nanti kita akan lebih, saya akan berbagi terkait implementasi budaya positif, tapi tidak satu sekolah ya, bukan ranah saya juga, nggak bisa kalau saya. Jadi nanti terkait yang sudah saya implementasikan di kelas 11 ya Bapak Ibu ya. Oke, terkait budaya positif ada beberapa hal ya yang cukup mencengangkan ketika kita mempelajari. Yang pertama tentang disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Adakah yang menurut Mister nggak familiar kata-kata di sini? Restitusi. Kalau lainnya sudah paham ya? Oke. Nanti kita akan lebih mendalami lagi tentang segitiga restitusi yang ini juga merupakan materi baru atau teori baru yang saya terima ya. Oke. Jadi disiplin positif seperti ini ya Mister ya. Artinya disiplin itu adalah kemampuan orang untuk dapat patuh ya, patuh terhadap suatu hal. Tapi yang dimaksud dengan disiplin positif ini tujuannya adalah supaya murid itu dapat well-being. Mr. Fernando tahu tidak well-being itu apa? Bersikap baik. Oke, intinya well-being itu adalah salah satu perwujudan dari budaya positif ya, bersikap baik. Istilahnya ya sudah bagus dan mereka menjadi hidupnya itu berkualitas. Apa yang saya inginkan, saya dapat memenuhi atau dapat dipenuhi orang lain. Seperti itu. Kalau orang well-being, maka orang itu sudah tidak stres, tidak mengeluh, ya, tidak istilahnya berpikiran negatif, selalu berpikiran positif. Jadi di sini tujuannya. Kalau selama ini yang kita kenal, kalau disiplin itu kan patuh pada peraturan sekolah ya, itu hanya sebagian kecil, Mr. Miss. Karena nanti kita akan masuk ke teori motivasi, ya, seperti itu. Nah, ini teori kontrol ya. Teori kontrol dan ilusi kontrol dalam pendidikan. Mungkin Mr. Miss akan udah paham. Saya sering mendengar dari Mr. Fernando juga ya. Teori kontrol apa Mr. Fernando? Sering Mr. Fernando sampaikan ke murid bahkan sebelum saya ikut guru penggerak. Gimana kita menguasai diri kita? Nah, biasanya Mr. Fernando udah ngomong terus ke murid ya ketika ada masalah. Kita kan nggak bisa menghindari murid yang melakukan pelanggaran atau melanggar nilai ya. Hal itu wajar asalkan masih bisa kita terima, asalkan nggak sampai kriminal ya, seperti itu. Nah, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu adalah sering disampaikan di Fernando bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Intinya itu. Terus bagaimana kalau ada murid yang ketika kita perintah nurut, disuruh ke utara ya ke utara, disuruh jadi
MC yang nurut, disuruh ikut lomba nurut. Nah itu bagaimana Mister? Di sini sebenarnya ketika kita melihat murid itu nurut sama kita, termasuk saya suruh praktikum ya nurut ya, saya turun mengerjakan tugas ya nurut, dimarahi ya nurut. Nah itu karena sebenarnya yang nomor satu, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya murid itu tidak kita kendalikan, tapi mereka yang membiarkan diri mereka kita kendalikan. Jadi ya udah, saya nurut sama Budiah misalnya. Bukan berarti Budiah bisa mengontrol saya, tapi saya ada motivasi tertentu sehingga menurut pada Budiah. Saya membiarkan diri saya untuk dikontrol begitu. Jadi itu hal yang perlu kita pahami ya. Nah, ada 3 hal yang mungkin bisa kita ambil kenapa murid bisa nurut sama guru. Ada 3 hal ini. Pertama, ini teori motivasi ya. Ada 3 teori yang sepertinya logis juga ya. Dan kita sebenarnya juga sudah menyadari. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya Miss Dani kan galak misalnya. Kalau nggak ngerjakan tugas nanti dimarahi, takut dimarahi seperti itu. Nah, apakah murid itu mematuhi peraturan atau patuh pada guru karena dia takut nanti dimarahi Miss Dani, dimarahi Mr. Fernando, dimarahi Miss Rini? Seperti itu ya. Itu kalau mereka motivasinya takut, tidak nyaman, wedi, khawatir, insecure gitu. Takut nilainya jelek nanti. Nah yang kedua, bisa jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan bukan sekedar uang ya, Mr. Miss ya, atau dikasih sertifikat atau piala yang gede, atau dikasih materi, tapi bisa juga dibaik-baikin guru ya. Nah kalau saya nurut sama Miss Naya, nanti saya nggak dipanggil IBK. Saya diajak terus Miss Naya, ditraktir terus Miss Naya misalnya. Nah itu bisa jadi murid nurut sama guru karena dia pengen dibaik-baikin sama gurunya, seperti itu. Nah yang terakhir ini sebenarnya nggak kelihatan sebenarnya, yang tahu kan murid sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang nomor 3 ini mau ada hukuman, mau ada penghargaan, mereka tetap disiplin. Walaupun Miss Naya galak ya, misalnya nggak pernah masih nilai bagus misalnya, ya tetap dia berusaha untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Beda kalau nggak pernah dapat nilai bagus, nggak pernah dinilai aja malas ngumpulin tugas. Nah itu teorinya kemungkinan yang nomor 2. Nah seperti itu Mr. Miss ya. Jadi ini memang tidak terlihat ya, murid itu dalam hatinya nomor 1, 2, atau 3 kita nggak bisa melihat ya. Dan ini sebenarnya manusiawi juga kok, orang tidak ingin nyaman dan menghindari ketidaknyamanan dan ingin dapat imbalan itu manusiawi. Oke. Nah, terkait dengan tadi teori motivasi, maka dikenal yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu Mr. Miss, dia nanti identitasnya gagal, sifatnya negatif. Muridnya nanti jadinya akan ya trauma. Murid yang penakut nanti kayak beberapa murid mungkin takut sama guru tertentu, dia nggak masuk ketika dijamnya, dari trauma. Ini jamnya Miss Mayang misalnya, nggak pernah masuk, wedi, takut dimarahi, takut kalau nggak bisa ngerjakan diomelin itu. Atau murid jadi pembangkang, aku dimarahi terus kalau di kelasnya Mr. Ian, jadi malah ngeyel terus ya ketika dimarahi, malah tambah nggak menjadi-jadi. Itu kalau efek dari hukuman. Kalau konsekuensi bisa jadi netral ya, alias murid ya biasa aja. Dia ya kadang ya bisa jadi
masuk ya masuk, kerjain tugas ya sak seperti itu. Nah, sedangkan restitusi nanti murid kedepannya akan menjadi manusia yang positif, alias mereka bisa well-being, bersikap baik tanpa harus ada motivasi-motivasi atau tendensi tertentu, tanpa ada hukuman ataupun ada penghargaan, mereka tetap istilahnya disiplin. Nah, itu harapannya Mr. Dennis. Nah, restitusi yang yang penasaran ya tadi, apa sih restitusi? Kok belum familiar ya? Mr. Naya sudah pernah dengar restitusi? Karena biasanya ini di bisnis ya. Kita memang mengadopsi dari bisnis atau usaha seperti itu. Jadi kalau di pendidikan, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya restitusi ini adalah bagaimana kita bisa menyadarkan murid bahwa apa yang dilakukan itu salah, melanggar nilai, akan merugikan diri sendiri. Kalau kita punya agama ya nanti dosa, ya kan? Seperti itu, merugikan orang lain. Nah, itu tujuan dari restitusi. Kalau hukuman kan untuk membuat orang jera ya. Itu. Kalau penghargaan untuk membuat orang patuh, biar dia nurut. Jadi kalau restitusi itu memang kita benar-benar ingin mengembalikan nilai-nilai kebaikan di murid, supaya murid itu tanpa ada pantauan dia bisa bersikap positif. Seperti itu. Misalnya di kelas, ketika ada anak yang lagi ujian, misalnya kita ujian ya, tanpa harus diawasi, nggak ada yang nyontek, nggak ada yang jiplak kerjaan temen kayak gitu. Itu harapannya seperti itu. Nah, gimana kalau melanggar? Kalau melanggar tidak kita hukum, tidak kita marahi, tidak kita tidak kita berikan sanksi, tapi kita coba menyadarkan sebenarnya yang kamu lakukan itu menurut kamu bagaimana. Nah, kita nggak ngasih tahu mereka, tapi mereka yang coba untuk mencari jawaban sendiri, biar anak sendiri yang sadar, oh saya salah, oh saya ini berarti tidak benar, seperti itu ya. Karena memang sulit hal tersebut dilakukan, Mr. Dennis ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mister, kalau ngomongin keyakinan itu kayaknya lebih itu ya, lebih luas daripada peraturannya. Kira-kira kenapa kok harus keyakinan kelas? Selama ini kan kita punya peraturannya, peraturan sekolah yang dimasukkan juga ke peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, karena bedanya keyakinan kelas dengan peraturan, kalau keyakinan itu, maaf saya tanya, kalau peraturan itu yang membuat siapa, Mister? Peraturan kelas misalnya, guru masuk langsung buat kontrak di depan. Ketika jam saya kalian tidak boleh minum, kalian tidak boleh ke toilet, kalian tidak boleh pegang HP, HP-nya dikumpulkan di depan, nggak boleh pakai HP sama sekali. Itu yang terjadi di beberapa sekolah, mungkin tidak di sini. Apakah sekolah Bapak Ibu membolehkan HP? Jawabannya tidak boleh, nggak boleh bawa. Ya. Itu peraturan. Apakah anak akan sebenarnya di posisi guru mungkin kita nggak paham ya. Kalau dari posisi anak, apa anak akan terima dalam hati kecil mereka ketika tidak boleh bawa HP sama sekali di sekolah? Nah, itu peraturan. Jadi peraturan itu satu pihak, guru saja. Akhirnya apa? Nanti gurunya bawa HP kok, muridnya jadi tidak positif ya pemikirannya. Kalau keyakinan itu dibuat bersama, Mr. Miss. Kita masuk kelas, tanya, kalian
di sini sudah ada komputer misalnya. Jadi itu anak-anak sendiri, nggak butuh HP. Jadi kalau ada peraturan, berarti kalau kita di kelas boleh pakai HP enggak? Gitu. Terus anak-anak bilangnya tidak perlu pakai HP ya, berarti itu keyakinan kelas. Jadi bukan guru yang maksa untuk anak tidak bawa HP, tapi anak sendiri. Atau anak-anak ya kita butuh HP wis untuk browsing. Nanti kalau jamnya Mr. Dias kadang disuruh browsing kita jadi kesusahan gitu. Nah itu nanti buat keyakinan kelas. Kalau kalian bawa HP di kelas, apa yang harus kalian kesepakati supaya kalian tidak melanggar tata krama atau nilai? Misalnya tidak membuka YouTube, tidak membuka TikTok, kecuali tugasnya YouTube sama TikTok, beda ya. Itu, jadi biarkan anak-anak mengalir dan memahami bahwa ketika saya buka YouTube di kelas, saya berarti menjadi orang yang tidak menghargai nilai. Berarti saya buruk begitu loh. Jangan dari guru yang kalau kamu buka YouTube, berarti kamu tidak menghargai, tidak seperti itu. Biar anak sendiri yang menentukan tindakan mereka begitu. Itu bedanya keyakinan dan peraturan. Oke, dalam keyakinan kelas memang sebenarnya tidak ada paten, cuma untuk mempermudah saja Mr. Miss ada bantuan ya, yaitu tabel T, tabel Y, dan juga menuliskan apa tugas guru, apa tugas muridnya. Oke, mungkin nggak begitu terlihat ya. Nanti saya contohkan punya anak-anak ya. Jadi tabel T itu nanti dibuat seperti kolom T gitu kan sebenarnya. Lalu ditulis tampak seperti. Tampak seperti itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Contohnya kalau ada, ini kan nilainya hormat ya. Hormat itu salah satu nilai kebajikan. Misalnya hormat itu tampak sepertinya datang tepat waktu, berarti kan hal baik. Hal buruknya apa? Sering hadir terlambat misalnya. Kalau yang rasa diterima dan dimiliki, dia merasa diterima dan dimiliki itu kalau bagaimana? Misalnya melibatkan semua kelompok ketika berdiskusi, itu berarti rasa diterima, saling memiliki. Itu yang tidak tampak seperti adalah mengucilkan. Ada ya satu kelompok sampai banyak yang nolak, itu sering terjadi dan hal yang wajar di sekitar kita, namun kita juga perlu menyikapi ya itu. Satu kelompok, satu anak mau ikut kelompok satu nggak diperhatikan, kelompok dua juga tidak, artinya dia tidak ngapa-ngapain itu. Nah itu yang perlu kita yakinkan di kelas supaya semuanya well-being begitu. Nah, kemudian tabel Y itu hanya yang tampak seperti apa yang bagus untuk didengar, apa yang bagus untuk dilihat dan berperilaku bagaimana. Contoh yang terdengar itu misalnya, yuk saya bantu, nah, satu kelompok ya, yuk saya bantu, monggo Miss Niken. Kemudian berperilaku berarti salam sapa. Ketika kita piket di bawah Mr. Miss, ya kan, anak-anak pasti ada yang nggak nyapa, pasti ada. Entah mereka, tapi kita jangan negatif thinking. Bisa jadi mereka memang moodnya sedang buruk di rumah. Bukan karena mereka tidak menghargai nilai ya. Bukan anaknya nggak punya tata krama, tidak seperti itu. Ya, bisa jadi mereka ada masalah sehingga tidak, gurunya nggak kelihatan semuanya, jadi lewat aja, nggak nyapa. Itu yang berperilaku. Yang terlihat adalah misalnya Mr. Miss murid mau pinjam alat tulisnya temen, dia ngomong dulu, nah itu tampak seperti alias menuliskan apa yang menurut mereka, yang mereka dengar itu baik apa. Oh kalau aku diajak berdiskusi berarti terdengar baik. Kalau aku disenyumin teman yang biasanya tidak menerima saya waktu berkelompok berarti berperilakunya baik. Yang terlihat misalnya biasanya dia kalau ngambil barang langsung ambil tanpa izin dulu. Nah kalau mereka izin berarti itu di mata kita terlihat baik ya. Nah, nanti saya contohkan. Nah sekarang yang tugas guru dan tugas murid Mr. Miss ini tidak saya praktekkan, tapi dulu pernah waktu untuk aksi nyata PMM ya.
menuliskan tugas guru apa, tugas murid apa. Jadi tidak hanya guru yang meminta murid untuk selalu patuh, tapi guru juga harus bisa berpositif juga dalam bertindak. Jadi murid tidak murid akan oh ya Bapak Ibu guru juga di sini berperilaku yang baik, jadi saya juga harus seperti itu. Misalnya guru tugasnya ngajar, didik, murid tugasnya belajar, diskusi, mengerjakan tugas. Misalnya tugasmu apa toh? Gitu. Kalau nggak ngerjakan tugas gimana? Melanggar keyakinan, kan murid sendiri yang nulis. Tugasnya apa? Jadi murid, Miss datang tepat waktu, ngerjakan tugas, terus bayar SPP misalnya. Kalau nggak bayar SPP, kalau tidak mengerjakan tugas berarti melanggar nilai. Tapi apakah mereka bisa kita anggap jahat atau salah? Tentu tidak, karena nanti ada proses yang namanya restitusi itu, Mr. Miss. Perlu juga ditulis, guru tugasnya bukan nyakiti, menghina, mengolok-olok, main fisik. Guru, itu murid ya. Murid tugasnya juga bukan mengeluh, nggak boleh mengeluh, melalaikan tugas. Nah, itu contoh yang kita bisa memunculkan keyakinan kelas di diri murid. Nah, sekarang mungkin kita perlu tekankan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar yang pertama adalah tentu bertahan hidup, Mr. Miss. Itu kebutuhan yang paling utama. Tidak mungkin ya kita hanya sekedar hidup saja, hidup enggan, mati pun takkan ya. Nah, apakah seperti itu ya? Tentu tidak. Nah, selain bertahan hidup, kita juga butuh penguasaan. Apakah harus jadi presiden? Padahal presiden cuma satu se-Indonesia ya. Tentu tidak. Penguasaan itu bisa hal kecil, penguasaan materi, penguasaan terhadap teman atau lingkungan. Kemudian butuh juga kebebasan. Bebas terus main game yang kelas begitu? Tentu tidak ya. Ya seperti itu. Bebas ada batasnya. Kesenangan. Kadang kalau kita lihat murid itu ngantuk-ngantuk, berarti dia bosan, berarti nggak senang. Apakah salah gurunya? Tentu belum pasti ya. Bisa jadi ada hal yang harus kita gali lagi. Dan murid, anak juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap anak yang melanggar nilai? Mungkin bisa jadi bukan karena mereka nakal ya, bukan karena kita suka menghakimi anak itu nakal ya, karena selalu melanggar. Kita cek dulu, mungkin saja ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ternyata di rumah tidak pernah diperhatikan orang tua, akhirnya di sini jadi preman ya, agar diperhatikan gurunya seperti itu. Nanti kalau dipanggil BK seneng dia, aku diperhatikan Miss Naya gitu. Di rumah aku diabaikan sama mama papa gitu misalnya. Bisa jadi seperti itu ya, karena kebutuhan rasa kasih sayangnya tidak diperoleh. Itu salah satu contoh. Oke, kok sudah sampai sini? Oke, 5 posisi kontrol ya. Misalkan itu sudah hatam ini. Karena posisi kontrol guru, posisi kontrol guru Mr. Miss ini juga hal yang baru ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Kalau misalnya Mr. Miss menemukan kasus anak datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, apa yang Mr. Miss lakukan? Mungkin salah satu atau 5-5-nya pernah dilakukan, sadar nggak sadar. Pertama, bisa sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Kita cek contoh satu persatu. Penghukum, contoh ya, kasusnya misalnya ada murid yang tidak mengerjakan tugas kimia, padahal dia sudah sanggup untuk menyelesaikan tugas tersebut pada hari ini, tapi dia tidak mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan. Kalau kita sebagai guru, sebagai penghukum, maka yang kita katakan mungkin kamu tidak mengerjakan tugas, sekarang berdiri di luar kelas misalnya. Nah, apakah murid akan merasa sedih? Nah, ada 2 kemungkinan. Kalau Mr. Dias gimana? Kalau disuruh keluar kelas? Nah, ya kan?
Apakah efektif? Anak malah senang ya, teman-teman ini disuruh keluar malah nggak ikut pelajaran. Jadi gagal untuk kita mengembalikan murid supaya mereka jadi disiplin. Gagal total ya, karena anak malah senang. Besok bilang lagi, biar dikeluarin dari kelas nggak usah ngerjain tugas, dan gurunya mumet garap nilai ya. Gitu. Posisi kedua, membuat merasa bersalah ya. Ada anak nggak ngerjakan tugas, kita ngomongnya, kalau kamu nggak ngerjakan tugas, nanti Mister Fernando kena tugas kepala sekolah, terus nanti diprotes sama mama papamu, kamu nggak kasihan sama Mister gitu. Nah, enggak, senang malah dari Mister Fernando dimarahin ya. Nah, kadang kalau anak-anak merasa bersalah, dia jadi insecure ya, aku ratego ya Mister Fernando. Nah, ada bisa hal seperti itu. Jadi dia ketergantungan sama guru lain, nggak peduli, cuma sama Mister Fernando aja misal. Itu pembatasan bersalah. Lalu teman, nah ini mungkin yang sering kita lakukan ya, termasuk saya sering mulai ini. Jadi ada anak yang ngerjain tugas, kita santai aja. Ya. Gimana sih kamu masa lupa nggak ngerjakan tugas? Sudah dikerjakan ya, lain kali jangan gitu dong sama Mister Fernando kok gitu. Sering mungkin ya. Jadi anak-anak santai aja, nggak dimarahin nggak ngerjakan tugas. Telat nggak apa-apa, malah daftar. Saya nanti daftar yang telat ya Mister, atau remedi ya. Nanti saya daftar remedi Mister, sering ya. Itu karena mungkin mereka menyalahartikan kita terlalu friendly ya sebagai teman. Jadi kita sebenarnya cuma supaya mereka nggak trauma begitu. Pemantau ini identik dengan guru itu pemantau, ngawasi, mandor lah. Anggap aja mandor. Posisinya kalau ada murid melanggar, tanyanya gini, kamu masih ingat apa peraturannya kalau lupa mengerjakan tugas dari Bapak? Dia jawab, oh iya Miss, ya Pak, saya berarti harus harus dikasih tambahan soal lagi, terus ngerjakan di ruang UKS misalnya, atau ruang BK. Itu kalau pemantau. Jadi istilahnya anak diarahkan untuk menghukum dirinya sendiri lah, intinya itu. Gitu. Yang terakhir, yang paling puncak adalah manajer. Manajer di sini ya bukan Pak Salman ya, manajer kita. Jadi ya agak rumit juga sih. Intinya posisi kontrol manajer kurang lebih gini, kalau ada anak yang nggak mengerjakan tugas. Kamu lupa mengerjakan tugas, coba keyakinan apa yang kamu percaya kemarin saat kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kita nggak menghukum, nggak meminta siswa untuk mengerjakan tugas, enggak. Kita kembalikan ke siswa. Nek kamu nggak mengerjakan tugas, berarti kamu gimana? Nah begitu. Harapannya anak sadar, oh iya, kalau saya nggak mengerjakan tugas, berarti saya nggak disiplin. Saya nanti akan menjadi orang yang tidak menghargai, seperti itu. Nah itu kalau posisi kontrol sebagai manajer. Nah kira-kira Mr. Miss, posisi kontrol mana yang terbaik tadi? Manajer ya, walaupun mungkin yang sering kita lakukan ini penghukum. Kalau penghukum itu bisa galak, bisa enggak juga ya, biasanya ada hukuman fisik. Nah ini ciri-ciri restitusi tadi ya. Pertama, restitusi itu adalah paling bawah ya, bisa dibaca, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya itu maksudnya itu adalah kondisi lingkungan sekitar. Bagaimana dunia yang berkualitas di lingkungan sekitarnya. Kalau kelas 11 ya, kelas 11 itu bagaimana? Mereka itu nyaman belajar gimana? Seperti itu. Ini ada 3 cara Mr. Miss. Jadi kalau Mr. Miss melihat anak yang melanggar, bisa coba tahapan ini. Pertama, segitiga ya. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Istilahnya tentang musik. Misalnya manggil selotot ya, mencereng, begitu anak-anak jadi gede-gede. Ditanya, Miss, ya kan? Jadi takut misalnya. Jadi tenangkan dulu ya. Misalnya, semua orang pernah berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi ya.
dulu pas sekolah juga kayak kamu. Nah, itu menstabilkan. Jadi mereka tenang, aku dipanggil nggak dimarahi, aman gitu kan, tenang. Jadi nanti dia akan fokus, tidak negatif pikirannya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kembali lagi ke teori tadi, pilihan. Jadi anak itu berbuat yang melanggar pasti ada alasannya. Alasannya apa? Tadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kita cari alasan sampai detil sebenarnya kenapa sih kok kamu melanggar itu. Nah, yang terakhir baru mengembalikan keyakinan mereka supaya nanti tidak diulangi lagi dan juga mereka bisa well-being lah, bersikap baik. Bersikap baik bukan untuk diri sendiri tapi juga tidak pencitraan loh ya. Kalau kita melihat yang terlihat mungkin pencitraan. Jadi benar-benar baik dari hati, nggak hanya dari kelihatan luar saja ya, seperti itu. Oke, ini skip saja. Oke, Mr. Miss akan saya ajak untuk latihan posisi kontrol guru ya. Di sini ada kasus kelihatan ya. Pak Fulan adalah guru PJOK. Karena di sini nggak ada guru PJOK, jadi saya ambil guru PJOK ya. Ini kalau guru bahasa Inggris, wah bahaya saya. Oleh guru bahasa Indonesia. Hari ini murid-murid kelas 11 dijadwalkan bermain basket. Saat pembelajaran berlangsung, tiba-tiba ada keributan dua murid, sebut saja Ano dan Noni. Menurut saksi mata di tempat kejadian perkara, Ano itu jatuh saat dribble bola karena nggak sengaja disenggol Noni. Jadi Ano jatuh karena nggak sengaja kesenggol Noni. Nah akhirnya Ano terluka, emosi langsung mukul si Noni. Nah akhirnya keduanya bertengkar lah, kejadian Noni yang terima. Yang coba kami gali apa respon Bapak Ibu jika berada di posisi Pak Fulan ya. Kegiatan Bapak Ibu coba buat kalimat yang Bapak Ibu ucapkan kepada Ano atau Noni, silakan salah satu aja. Sesuai dengan posisi kontrol guru yang Bapak Ibu peroleh di selembar kertas yang saya bagikan ya. Coba. Meja. Oke. Ini spidol saya. Ya, ojo kuning kali ya. Kuning nggak kelihatan. Kita bisa sebalik ya. Di balik kertasnya posisinya sebagai apa? Masuk kuning. Ini Bapak. Oh, sebenarnya merah. Iya kan sesuai. Ya, ada silakan dibalik ya. Posisinya apa? Ada teman, Mr. Dias teman. Biasanya kan apa? Depan dibalik tas. Teman. Pembuku kan gampang misalnya ya. Manajer. Oh, misalnya cocok no manajer ya. Ada grup di sebalik ada. Sebalik. Ya. Jadi posisinya sebagai apa dia sebalik? Ya. Sebagai pemantau. Pemantau itu acuan peraturan. Peraturan sekolah dia acuannya itu. Ada peraturan anak melanggar itu. Atau ganti aja Pak Lawson yang pemantau, silakan bebas. Monggo. Ya ini salah satu aja, mau ke Ano atau ke Nonin ya. Ano jatuh, Nonin nggak sengaja Nonin itu tidak sengaja loh nyenggolnya ya, nggak sengaja dia. Terus Ano marah, wah gitu, mukul Nonin. Nonin nggak pasrah aja, dia akhirnya ikut tersulut, akhirnya bertengkar mereka. Ya, nah kira-kira apa
yang dikatakan oleh Mr. Miss kalau jadi posisi kontrol yang diperoleh. Kalau pemantau tadi yang kembali ke kebijakan itu. Ada peraturan, ya. Pemantau itu kayak mandor. Mandor itu kan berarti dia punya wewenang untuk mengontrol kan, itu. Bos, kalau pemantau bos, kan mungkin pernah dengar bedanya bos sama pemimpin, ya kan? Nah kalau manajer itu pemimpin, kalau pemantau itu bos, bukan bosnya Budi ya. Kalau manajer itu dia pemimpin ya. Jadi namanya pemimpin, apakah akan bersikap harus nurut dia? Beda sama bos ya. Itu gampangnya itu sih, Mr. Miss. Sudah. Ya berarti tadi contohnya ini apa Miss? Apa ya, supaya anak itu merasa oh ya nek saya besok langgar lagi nanti bikin Miss ini jadi Miss ini yang jadi kena akibatnya gitu, intinya itu. Miss Niken sudah apa Miss Niken? Salah satu aja sebagai apa Miss? Ini saya sebagai teman. Sebenarnya kalau untuk kalimat apa yang bakal diberikan ke Bapak Ibu guru ini setiap orang berbeda-beda. Oke, setiap guru berbeda-beda. Tetapi di sini saya menuliskan, ini kan ada dua anak nih, Ano sama si Noni. Nah, si Ano ini jatuh, kemudian dia marah, luka, seperti itu. Maka saya akan berkata kepada Ano sebagai teman, kamu baik-baik saja kan No? Lukanya sakit tidak? Gak apa-apa toh. Nano kan tidak sengaja mungkin. Nah, itu kepada si Ano yang jatuh. Sedangkan kepada si Noni yang menjatuhkan secara tidak sengaja, nih sini dong, minta maaf tuh ke Ano, kasihan dia luka tuh, tolong diobati tuh kakinya. Nah, seperti itu seterusnya, tergantung kepada jawaban anak masing-masing. Nanti kita tinggal ngalir aja Mr. Miss gimana nanti jawaban kita, tetapi di sini kita memposisikan guru sebagai teman. Jadi intinya berbeda dengan manajer. Kalau manajer itu bagaimana si Nonim mengambil solusi supaya dia berbaik lagi dengan si Ano dan si Ano bisa berbaik lagi dengan si Nonim, tetapi dengan konsekuensi apa yang harus dilakukan Nonim dan Ano. Itu sebagai manajer. Begitu teman-teman, terima kasih. Tangan Mr. Miss untuk musikan. Yaitu salah satu contoh ya, mungkin kalau Mr. Nanda beda ya bahasanya. Pada intinya posisi teman itu untuk supaya murid tidak marah, nggak jadi marah, nggak jadi takut gitu. Tapi tentu ada dampak negatif, dampak positif ya sebenarnya. Kalau yang anak-anak baik-baik aja ya dia positif, tapi kalau enggak nanti dia jadi menyepelekan gurunya. Enggak dimarahi kok, ya udah besok aku hantam lagi misalnya. Misalnya yang bingung ya. Nah, yang lainnya mungkin misalnya coba jadi manajer gimana, calon manajer. Yang seperti dikatakan Miss Niken tadi, jadi dari sisi manajer, saya akan mengajak Ano dan Noni untuk berdiskusi, untuk menemukan jalan yang terbaik. Mungkin Ano harus seperti apa, kemudian Noni seperti apa, dan hal ini saya rasa bisa mengajak mereka untuk lebih berpikir tindakan saya salah. Lalu kalau salah saya harus bagaimana? Oh, minta maaf. Mungkin Noni juga lebih berpikir, oh ya aku tadi nggak sengaja. Oke, aku akan ajak Ano ke UKS, kita obatin bersama. Seperti itu. Emang guru BK beda ya, langsung plus ya. Jadi tadi yang dikatakan Miss Naya itu adalah harapan jawaban dari Ano sama Noni ya. Harapannya ketika Miss Naya ingin mencoba mengembalikan keyakinan dari Ano dan Noni, nanti Ano yang terjatuh tadi akan minta maaf. Oh iya kan tadi nggak sengaja ya. Tadi saya emosi sesaat ya. Jangan sampai salah nanti jadi punya musuh ya. Kemudian dari Noni yang nggak sengaja nyenggol, oh iya saya
walaupun saya nggak sengaja, tapi saya merugikan teman yang saya harus bertanggung jawab tanpa disuruh wisnaya. Jadi dia sendiri yang punya inisiatif untuk tadi ya bersikap mengembalikan kondisi menjadi kondusif atau positif kembali. Kalau tidak seperti itu bisa jadi misalnya, ayo maafkan dulu, apakah itu efektif? Tentu tidak, karena bisa jadi mereka udah minta maaf tapi di belakang masih dendam. Itu yang harus kita hindari ya, begitu. Terima kasih Mr. Miss ya, luar biasa. Nanti nantinya dikumpulkan ya, maaf nggak bisa baca semua karena durasi. Oke, tadi Mr. Miss sudah mencoba praktik posisi kontrol ya, dia sebagai teman, ada yang pembuku dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya masuk ke materi inti. Ini mohon izin saya akan coba untuk berbagi praktik baik pemanfaatan budaya positif pada materi koloid mata pelajaran kimia kelas 11 yang saya lakukan kurang lebih 3-1 bulan, 3-4 minggu ya Mr. Miss, yang dari awal bulan Mei. Nah, budaya positif yang saya angkat ini ya. Nah, kemudian ini skema implementasi yang saya lakukan, tidak semata-mata untuk tugas ya Mr. Miss ya, karena memang di lapangan juga tidak segampang itu. Kalau Mr. Venus suka nyanyi lagu itu ya, tak segampang itu untuk menjadikan anak well-being itu angel, padahal kita sendiri juga belum tentu bisa ya. Pertama yang dilakukan adalah membuat keyakinan kelas. Di awal masuk saya ajak buat keyakinan kelas. Sebenarnya ini bisa dilakukan di awal pembelajaran atau awal tahun nanti, bisa dilakukan pembuatan keyakinan kelas ya Mr. dan Miss. Nggak usah lama-lama ya, yang penting anak-anak paham kalau mereka apa yang harus dilakukan dan tidak, mereka paham tanpa takut dihukum ataupun mengharapkan imbalan. Nah, sebenarnya tidak harus tabel T dan Y, tapi supaya mempermudah indikator ya, indikator keyakinan kelasnya apa, saya minta Anda untuk buat tabel T dan tabel Y. Kemudian setelah membuat keyakinan kelas, saya melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai kodrat alam dan zaman, yang menyenangkan. Lalu ketika melaksanakan pembelajaran itu, ya kan kita kan tidak hanya menyampaikan materi sudah, kita lihat anak-anak kalau disuruh mengerjakan tidak, main HP tidak, atau yang lain sebagainya. Nah, itu kan yang kita pantau. Apakah sudah disiplin sendiri tidak ya? Kalau kita tinggal ke toilet, mereka gimana? Nah, seperti itu. Kita pantau selama beberapa pertemuan. Nah, apabila ketika kita memantau tidak terjadi pelanggaran, maka artinya kelas tersebut sudah terwujud budaya positifnya. Artinya sudah well-being kelasnya, anak-anak sudah aman, nyaman, betah gitu. Kalau terjadi pelanggaran, baru nanti dilakukan restitusi untuk mengembalikan keyakinan mereka sesuai dengan kesepakatan kelas yang mereka buat sendiri. Jadi bukan guru yang menentukan, kan mereka sendiri yang buat. Mereka berjanji pada diri sendiri, intinya begitu. Kalau terjadi pelanggaran, dilakukan restitusi. Nah, setelah itu harapannya sudah mulai positif ya budayanya mereka. Seperti itu. Nah, selama prosesnya memang tidak sesuai teori ya, tidak gampang juga Mr. Miss, karena karakter murid juga dan juga kondisi mereka juga ya. Oke, ini saat membuat keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y. Saya bagi kelas 11 itu 4 kelompok. Lalu karena anak-anak bingung juga, kalau kalian mau meyakini nilai apa yang kalian yakini, itu anak-anak masih bingung. Toh keyakinan nilai misalnya aku ngomong apa sih gitu. Jadi saya tawarkan saja. Misalnya kamu meyakini disiplin itu yang bagaimana? Untuk kelompok 1. Kelompok 2, menghormati orang itu bagaimana? Kelompok 3, bertanggung jawab itu bagaimana di ranah pembelajaran kimia dulu ya. Jadi saya luas sempit dulu.
Lalu kelompok 4 itu tabel Y. Saya minta untuk berdiskusi dan mempresentasikan masing-masingnya. Ini tabel T, kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 ini contohnya kelompok 2 ya. Bertanggung jawab kelompok 3. Yang tampak seperti ini menyelesaikan tugas tepat waktu kemarin di pihaknya Krisha sama Maya. Terus kalau yang tampak itu menyelesaikan tugas tepat waktu, berarti yang tidak tampak tidak menyelesaikan tugas tepat waktu atau nggak menyelesaikan tugas sama sekali. Nah ini menurut mereka ya, menurut kamu kalau bertanggung jawab itu dan tidak bertanggung jawab itu yang gimana ya, maksudnya? Nah ini dibuat ya memang nggak banyak ya karena terbatas juga yang penting anak-anak secara hal utamanya kalau pembelajar kan ya tugas ya di kelas memperhatikan, nah itu yang saya fokuskan ini. Lalu tabel Y itu kemarin kelompok 4 itu cowok-cowok ya, Bagas sama Kingsley. Ini ya, jadi tabel Y ini ada yang terdengar. Yang terdengar itu tolong, terima kasih. Nah, itu kan terdengar ya, ada orang yang minta tolong kalau butuh sesuatu. Yang terlihat minta izin ya, minta izin dan rapi. Lalu berperilaku itu ramah, sopan, memberi salam, membuang sampah pada tempatnya. Ini yang mereka yakini hal yang bagus itu apa waktu saya ajak membuat keyakinan kelas, terus dipresentasikan, disimpulkan dan dijadikan kesepakatan kelas bersama. Jadi semuanya jadikan satu, tidak hanya kelompok 1 yang ini, tapi semuanya harus mematuhi atau meyakini itu. Nah, setelah itu kita laksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sambil memantau karakternya ya. Tadi sudah well-being itu masih udah 10 menit ya. Oke, pertemuan pertama percobaan tentang sistem dispersi dan jenis fluid. Jadi di sini murid saya minta melakukan percobaan, ada 3 sistem dispersi, pokoknya menggunakan bahan sekitar. Ada air, bubuk kopi, kan kemarin mungkin bisa lihat saya cari kopi ya. Kopi, susu dan garam. Saya minta mereka praktikum lihat hasilnya sendiri. Jadi apa yang bisa kita bawa ke kelas, ya kita usahakan dihadirkan ya. Kecuali kalau kita suruh hadirkan Gunung Merapi yang Mister Dias, misalkan nggak bisa. Bagaimana proses gunung meletus? Anak-anak di Jalan Merapi ya, besok nggak balik sekolah, Mister. Ya kan, jadi itu ya yang bisa kita hadirkan di kelas, kita hadirkan ya. Seperti itu. Kemudian mereka menyimpulkan, kemudian setelah itu karena mereka bawa gadget ya, anak-anak kan bawa HP semua. Ya lumayan membantu saya menerangkan. Jadi saya berikan video animasi tentang jenis fluid yang bisa mereka akses tiap waktu. Jadi saya berikan linknya. Nanti kalau butuh untuk dipelajari lagi bisa buka kembali seperti di internet gitu. Ini dokumentasinya. Yang pertama murid melakukan percobaan. Yang ini ada air dengan garam, kemudian air dengan susu bubuk dan air dengan kopi. Mereka kita minta untuk mengamati dan menyimpulkan. Saya berikan panduan dan out kosong untuk diisikan di situ. Nah, kemudian setelah itu saya berikan video juga animasi explain yang dapat diakses di gaya masing-masing. Ini saya ambil yang saya unggah di YouTube ya. Jadi saya tinggal share YouTube, link YouTube-nya, terus mereka bisa akses dan
eh, saya berikan handout, jawaban-jawabannya sudah ada di video itu. Nanti kalau mereka lupa, buka lagi itu. Nah, begitu Mr. Miss. Ini karena memang sesuai kodrat alam ya, kita tinggal, anak-anak itu tinggal di daerah banyak ya kan. Jadi kita bawa garam, susu dan kopi. Lalu kodrat zamannya anak sekarang sudah hidup dengan teknologi. Coba misalnya mati lampu ya, langsung suaranya sampai ke ke rumah masing-masing mungkin. Ya kan, lagi mati lampu nggak bisa, internetnya mati, ya kan, pasti begitu. Kalau dulu saya masih kecil nggak ada internet, mati lampu malah seneng, soalnya adem, yes nggak dingin karena mati lampu ya. Kalau sekarang mati lampu ngeluh sih, karena apa butuh listrik itu. Ini pertemuan pertama. Pertemuan kedua saya lanjutkan menyusun puzzle jenis koloid. Ini saya buat dengan Canva yang kemarin saya promo itu sampai sejam ya, pinjam guntingnya Miss Naya. Itu puzzle-nya tentang gambar jenis-jenis koloid. Jadi ada awan, ada makanan. Itu saya minta mereka pasang, kemudian tuliskan apa jenis koloidnya, fase terdispersi dan begini. Saya jawab soal intinya begitu. Tujuannya adalah merangsang daya kritis mereka dan juga kodrat anak itu kan bermain ya. Misalnya sampai tua gini masih main kan, ya kan. Main itu adalah hal yang manusiawi dan alamiah. Kita jadi orang pasti kodratnya adalah bermain, sekalipun sudah kakek nenek ya. Jadi ya coba kita ajak main, tapi jangan setiap pembelajaran main terus. Nanti nggak jadi pembelajaran. Nah ini menyusun puzzle. Jadi ya katanya rumit sih kata anak-anak karena warna-warnanya hampir mirip. Jadi saya berikan gambar utuhnya, tapi singkat aja ya. Nanti itu pun mereka juga ya masih bingung kan dan nggak jadi-jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah akan ada tempat ini mereka untuk menuliskan jawabannya itu. Oke, pertemuan ketiga praktek kontekstual ya, membuat makanan. Kalau kemarin di hari Senin anak-anak ribut ya, saya pinjam kompor PKW-ku itu untuk membuat koloid karena butuh kompor. Kami bagi jadi 3, kan koloid itu ada yang berupa makanan ya, karena hampir makanan yang kita makan banyak yang koloid. Jadi anak-anak saya bagi 3, ke mereka saya minta membuat apa bebas, kamu mau bikin apa, terserah kalian. Akhirnya kelompok 1 milih bikin mochi, kelompok 2 es krim, dan kelompok 3 jelly. Kemudian kalau sudah fix, yakin dengan diskusi kelompok kalian mau buat itu, alat bahannya siap tidak, memberatkan tidak. Jangan sampai mereka pengen bikin es krim tapi harus menggotong freezer ya, itu kan tidak bisa. Nah kan nggak ada freezer, kamu mau gimana bikin es krim? Ya pakai es puter nih, nanti bawa kaleng dari lebarannya banyak ya. Kaleng-kaleng lebaran itu numpuk, daripada disiram bintang kan, lainnya dibawa mereka untuk bikin es puter, pesan es batu, garam. Nah kemudian dikerjakan, yang penting jangan memberatkan, tidak terpaksa loh ya kalian milih ini. Nah, kata anak-anak sendiri karena kelompok 2 memang saya pengen bikin es puter, ternyata mereka keren ya pakai bor. Mungkin karena anak cowok, kalau anak cewek nggak mungkin kepikiran pakai bor. Jadi nggak muterin tangan, bornya yang muter deh. Seperti itu. Nah kalau yang cewek-cewek aman lah mochi. Sampai kemarin mereka ada masalah juga. Akhirnya saya restitusi juga. Nggak bawa minyak, Miss nggak bawa minyak lupa. Terus gimana? Ke Busuki ya Miss, nempel begitu ya. Dan jenisnya. Kalau mau ke Busuki gimana? Izin saya ya. Artinya minta ke Busuki. Ya sudah itu solusinya dan tidak memberatkan Busuki juga ya. Karena gratis kemarin. Lalu jelly ini juga aman ya karena cuma dari Nutrijel. Setelah itu hari selanjutnya saya minta untuk presentasi hasilnya, jenis koloidnya dan proses
pembuatan koloidnya itu berdasarkan teori yang mana, kan ada dua, kondensasi dan dispersi. Nah itu mereka simpulkan sesuai bahasa mereka sendiri. Yang penting jangan copy paste Mbak Google ya, kalau dapat dari internet ya dirangkai dengan bahasa sendiri. Saya lebih suka anak yang bahasanya biasa saja tapi bahasanya sendiri daripada ganti-ganti tapi ternyata cuma kopas gitu. Nah kemudian ternyata waktu pembelajaran ya ada sebenarnya pelanggaran tidak hanya satu, tapi tidak mungkin saya video semua kan. Jadi ada anak saya masuk kelas mau main puzzle itu, ada yang masih baca novel. Saya tunggu sampai 1 menit 2 menit kok nggak dimasukkan novelnya. Kalau sudah baik kan guru masuk, kalau masih pegang novel nggak dimasuknya gitu kan, tapi nggak masih baca ya, akhirnya saya restitusi. Nah restitusi kenapa? Kok tadi Miss masuk tadi kamu masih baca novel gitu. Terus ya jadi tidak saya marahi ya, tidak dimarahi. Miss nggak marah kalau Miss cuma mau kenapa kok masih baca novel. Padahal misalnya kita sudah di sini begitu. Mungkin terjadi juga di Miss terus juga ya. Ini kalau pelanggaran lain banyak, cuma saya restitusi singkat aja. Seperti tadi saat nggak bawa minyak itu kan bukan tidak ada aturan mereka bawa minyak kan, tapi kelompok sendiri yang sudah menentukan saya bawa minyak, mereka nggak bawa, berarti kan pelanggaran kelompok sendiri. Nah, jadi mereka merestitusi diri sendiri. Kalau ini kan yang merestitusi guru, tapi yang contoh nggak bawa minyak tadi itu adalah merestitusi diri sendiri. Mungkin dia juga sering ya, anak nggak bawa ini, akhirnya dia cari solusi, nggak terus dia nggak bawa nggak jadi praktek ya, itu bukan solusi, malah akan menghambat. Nah yang penting semuanya memahami dan memaklumi, itu saja. Oke, kalau sudah setiap pembelajaran pasti kita semua, nggak hanya saya, memastikan suasana pembelajaran itu positif ya. Nah ini jadi dan ulangan ya cukup tenang sih, walaupun mereka bekerja kelompok tapi ada yang berusaha sendiri, ada yang diskusi sama temen. Nah ini contoh saat kondisinya positif. Tapi apakah pembelajaran pasti 100% kondusif? Tentu tidak ya. Itu wajar sebenarnya. Karena berbuat salah itu manusiawi, yang penting tidak kriminal ya. Salah dikit ya nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan juga. Pasti ada alasan dan alasannya juga harus bisa kita terima. Intinya itu. Oke, kemudian setelah hampir 1 bulan melakukan kegiatan di kelas ya, saya coba minta tanggapan murid. Ini dari Kingsley, bagaimana tanggapan saat melakukan kegiatan belajar kimia, mulai dari membuat keyakinan kelas, demonstrasi dengan sistem dispersi, pembelajaran dengan media video, dan juga asesmen dengan puzzle, serta praktikum pembuatan koloid. Ternyata seru, berasa tidak membosankan, dan makin tertarik sama siapa ini. Terus Krisya, seru, materi jadi lebih mudah dipahami. Apakah benar-benar memahami? Kita lihat dari hasil asesmen sumatifnya, ulangan intinya hasilnya bagus. Oh, berarti sudah memahami. Berarti yang dikatakan ini ya memang kondisinya seperti itu, tidak nyaman kayak guru ya. Gabriel, ini sangat seru, terlebih lagi praktik ya. Dia senang soalnya main board, kelihatan banget. Sampai ada semua ARS-nya kemarin tuh. Pesan di mana nggak tahu. Dia ARS-nya banyak, Mr. Fernando dulu sebenarnya stok S-nya banyak itu. Cuma sayangnya udah kontaminasi. Kemudian Sharon, seru dan asyik karena mempermudah memahami materi. Ya, itu beberapa tanggapan murid yang saya cuma ambil 4 saja untuk mewakili. Oke, Mr. Miss, yang terakhir refleksi saya ketika melaksanakan pembelajaran ini adalah saya coba pakai model 4P ya, Miss. Ini kan model yang sering dipakai 4P sampai saya bosan. Model 4P terus deal atau cerita berpikir ya. Pertama, peristiwa apa yang saya alami. Jadi selama 1 bulan ini secara ya benar-benar detail melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid untuk
mewujudkan budaya positif, yang saya alami adalah mengajak murid membuat kesepakatan keyakinan kelas, menerapkan budaya positif di kelas terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal yang saya alami yang baik itu adalah murid-murid ternyata mulai memahami pentingnya menerapkan disiplin positif setelah diajak membuat keyakinan kelas bersama. Mereka ternyata baru tahu kalau ternyata peraturan kelas itu bisa disepakati bersama. Dan murid-murid juga jadi semangat melakukan kegiatan pembelajaran. Hambatannya adalah yang saya sampaikan awal tadi, bahwa ternyata masih ada murid yang belum memahami nilai-nilai apa yang harus mereka tuliskan ya. Ketika kalian coba cari atau putuskan nilai apa yang akan kalian yakini, itu mereka masih bingung. Jadi saya tawarkan, ya misalnya tanggung jawab, disiplin, komitmen apa gitu mereka pilih. Oh yang pasti murid itu disiplin Miss, oke, monggo. Bertanggung jawab Miss, ya. Saling menghormati Miss, ya monggo ya. Nah jadi saya bantu solusinya untuk mengarahkan, tapi saya nggak menentukan, saya buat pilihan-pilihan. Nggak, saya nggak menentukan kamu hormati ya, kamu ini ya, enggak. Nanti anak-anak tidak well-being, anak-anak tidak bisa menentukan sendiri ya. Tuh. Selanjutnya perasaan saat melaksanakan implementasi, saya mau memahami, ternyata penting memahamkan murid tentang disiplin positif. Jika sebelumnya saya cuma secara teori ketoknya gampang ya, cuma ngajak murid untuk disiplin, tapi ternyata tidak semudah itu, tak segampang itu Mr. Fernando ya. Namun saat di lapangan beda jauh, kadang juga kok nggak sesuai ekspektasi, kok anak-anak masih bingung begitu ya. Itu hal yang ya kendala pasti ada seperti itu. Pembelajaran yang saya peroleh ternyata mengajak murid untuk terbiasa berlaku disiplin positif tidak mudah. Terkadang murid tidak selalu dalam kondisi mindful apa Mr. Fernando? Mindful, kondisi yang siap tenang ya, siap menerima sesuatu yang mindful saat menerima pembelajaran. Jadi kita harus menyadari bahwa saya tadi, oh mungkin murid ada bukannya nakal atau nggak hormat sama saya, mungkin dia ada hal yang membuat dia tidak mindful ya. Tugas kita adalah bagaimana murid bisa mindful di kelas. Hal yang baru ditemui sama restitusi juga. Ternyata ketika kita menemui pelanggaran, hal yang dilakukan yang lebih bagus adalah melakukan restitusi alih-alih melakukan memberikan hukuman ataupun hanya memberikan konsekuensi atau sanksi. Ya konsekuensi dan sanksi ya, tidak buruk juga ya. Hukuman juga tidak buruk juga. Kalau Miss, oh berarti yang bagus keyakinan kelas, berarti undang-undang itu dibuat jadi keyakinan negara, tidak bisa ya. Itu kasus yang berbeda. Kalau negara tetap harus peraturan. Karena apa? Karena tujuannya memang untuk mengatur negara, mengatur warga. Kalau kelas itu kan untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk mengatur murid ya, seperti itu. Nah, dan ilusi juga ya. Ternyata kalau saya lihat anak-anak kok nurut banget karena saya tuh berarti murid-murid sama saya bertekuk lutut, ternyata tidak. Itu memang mungkin anak-anak saja ya pengen dibagi gurunya atau takut dijauhi gurunya, ataupun mereka memang aslinya sudah begitu, mau gurunya baik, mau gurunya ngasih nilai 0, mau gurunya marah-marah, dia tetap menghargai, tetap berlaku baik atau well-being tadi, seperti itu Mr. Dennis. Penerapan ke depan yang akan saya lakukan pada pembelajaran berikutnya di tahun ajaran baru, tetap akan mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas bersama. Kemudian kalau sebelumnya saya arahkan murid, saya akan coba murid-murid yang kelas 11 nanti mencari nilai yang mereka yakini sendiri, nilai kebajikan apa yang mereka sepakati. Selain itu saya juga coba nanti Miss kalau membutuhkan ya bisa juga menerapkan disiplin positif ini tidak hanya saya saja atau murid-murid kelas 11, tapi juga Miss semuanya
dan juga seluruh warga sekolah di SMA Bina Widya baik jenjang PAUD, TK sampai SMA ya. Saya juga akan berupaya untuk menanamkan nilai pada murid untuk menjadi contoh dan teladan bagi kelas-kelas atau sekolah lain juga. Jadi biar ada branding ya. Oh, siswa-siswa SMA Bina Widya itu anaknya baik. Mereka patuh dalam hal positif, patuh karena mereka sudah well-being. Nah, harapannya begitu. Bina Widya anaknya baik-baik kok, nggak pernah bully, nggak pernah mengucilkan, gitu ya, nggak pernah main fisik, nah, misalnya seperti itu, menerima teman apapun, nah, itu harapannya. Nah, Miss, kalau masih penasaran dengan apa itu budaya positif, boleh nanti buka di pelatihan mandiri PMM-nya, ada materi disiplin positif, ada 4 modul, boleh kamu maksa, sama ya kurang lebih. Ada restitusi juga, yang penasaran 5 posisi kontrol guru, hukuman versus konsekuensi versus restitusi, sama intisari dari budaya positif. Nah, nanti boleh, kalau pernah kan bisa diakses sendiri, mau sambil masak, mau sambil, kecuali kalau nge-game nggak bisa ya, fokus kalau nge-game. Saya juga suka nge-game kok, sama tulis. Oke. Baik, terima kasih Mr. Miss, demikian tadi diseminasi praktik baik. Mungkin ada yang mau bertanya Mr. Miss? 1-2 pertanyaan atau masukan, saran kalau Mr. Miss menemukan hal yang perlu diperbaiki dari berbagi saya, praktik baik saya, bukan berbaginya ya. Mungkin ada? Miss ya? Lawson? Miss Ikan mungkin? Ada? Oke, terima kasih Miss Anita. Sangat menjadi refreshing saya lagi selama pembelajaran di guru penggerak kemarin. Mungkin karena ini bulan-bulan terakhir saya di sini, jadi saya cuma memberikan informasi dan banyak pengetahuan tentang budaya positif. Jadi sebenarnya senternya itu adalah di budaya positif ya. Jadi ketika budaya positif itu sudah terbangun dengan baik di sekolahan kita, jadi budaya positif ini bukan hanya milik siswa, tetapi ini milik semua masyarakat sekolah, termasuk guru dan juga pegawai-pegawai yang lain. Ketika budaya positif ini sudah dilakukan dengan baik, maka nanti ke depannya itu akan akan membuat branding seperti tadi yang Miss Anita katakan. Jadi nanti sekolah kita sudah tidak sibuk mencari siswa lagi, karena siswa yang akan mencari sekolah kita. Nah, dari mana orang-orang bisa seperti itu? Dari branding yang diterapkan oleh siswa-siswi kita, termasuk kita semua, termasuk guru, karyawan, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian untuk kedepannya, dari budaya positif itu nanti ranahnya sampai ke segitiga restitusi, belum ya Miss ya? Segitiga restitusi dengan teman-teman praktek seperti itu, belum. Oke. Kedepannya bisa dilakukan gampang-gampang angin, Mr. Miss. Nah, segitiga restitusi ini merupakan salah satu langkah di mana nanti siswa-siswa lebih akrab dengan kita, dan kita tahu apa kebutuhan siswa, karena satu pegangan utama kita manusia adalah memiliki 5 kebutuhan pokok. Jadi segitiga restitusi budaya positif itu berdasar pada 5 kebutuhan pokok kita. Pengen disayang, pengen dimanja, kemudian pengen diakui seperti itu, dan lain-lain. Kemudian nanti kalau sudah masuk, kita akan masuk ke namanya pembelajaran berdiferensiasi. Yang Miss Anita tampilkan di video tadi itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kalau pembelajaran berdiferensiasi ini enak loh bagi kita guru-gurunya. Selain kita dapat meng-up ilmu siswa, kita juga bisa santai karena tugas guru yang pertama mengajar ya Miss ya, tetapi kan tetap ada tugas lain di mana kita bisa meng-up skill kita sebagai guru. Jadi supaya siswa itu skillnya bisa baik, yang utama adalah gurunya dulu harus baik, lingkungannya dulu yang harus di-up atau diperbaiki atau dibikin bagaimana caranya untuk membuat kenyamanan siswa itu dalam belajar. Seperti itu Miss
bulan plus liburnya. Gimana? Iya, efektifnya 6 bulan. Dan terima kasih, puji Tuhan, terima kasih atas dukungan teman-teman di sini. Hari ini saya diwisuda dan sudah menjadi guru penggerak dengan sertifikat yang sudah keluar. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang guru penggerak. Nah, next saya harapkan teman-teman bisa ikut ya guru penggerak. Terima kasih Gus Niken ya. Semoga bisa menjadi pemicu motivasi rekan-rekan semuanya ya. Harapannya nanti kalau angkatan 11 sudah mau mulai, angkatan 12 masih terbuka. Sekarang juga masih nunggu yang kemarin belum ada informasi. Mulai. Oh sudah mulai. Oke. Oke, yang lainnya juga ya. Jadi sekali lagi Mr. Miss bahwa yang disebut selamat yang disebutkan sudah resmi menyandang gelar guru penggerak ya. Sudah diwisuda tadi di mana Miss wisudanya? Oh daring, oke. Saya kira luring ya. Terus, oke, jadi selamat dan sekali lagi bahwa guru penggerak itu tidak hanya yang mengikuti program guru penggerak, pendidikan guru penggerak ya. Ini untuk Bapak Ibu memperoleh titel ya kayak SPD atau MPD atau MBA ya seperti itu. Tapi terlepas dari Bapak Ibu mengikuti atau tidak, harapannya Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak. Salah satu indikatornya adalah jika Bapak Ibu sudah punya nilai 5 nilai tadi dan 5 peran guru penggerak tadi. Kalau sudah semua dilakukan, insya Allah Mr. Miss adalah guru penggerak. Guru penggerak bukan lantas menggerakkan guru lain, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa menggerakkan, memimpin perubahan di kelas Bapak Ibu Mr. Miss masing-masing. Memimpin perubahan yang anak-anak semula ngeyel-ngeyel jadi baik-baik, jadi apa ya, well-being. Nah itu Bapak Ibu sudah jadi guru penggerak ya, seperti itu. Jadi secara profesional saja kalau mengikuti program. Tapi kalau Mr. Miss untuk memperdalam materi, nanti kalau ada kesempatan semoga Mr. Miss bisa ikut bergabung mengikuti guru penggerak ya. Siapa tahu nanti minimal 5 tahun itu bisa dihapus ya. Karena ini sangat mengganggu juga. Karena saya juga hampir kena juga kurang 2 bulan. Jadi 4 tahun saya berkuliah kan. 4 tahun 10 bulan, kurang 2 bulan nggak bisa daftar di sistem ada belum 5 tahun. Nah itu juga ya pengen apa dapat nunggu 5 tahun ya. Nah, padahal kan belajar itu tidak terbatas waktu ya. Semoga ada kebijakan baru sehingga Mr. Miss bisa ikut program ini. Seperti itu, terima kasih Mr. Miss sekali lagi atas partisipasinya. Tadi juga ikut praktik kontrol ya, 5 posisi kontrol guru juga. Dan semoga tidak hanya saya saja, saya percaya bahwa menyadari masih banyak kekurangan dan mungkin saja Mr. Miss yang tidak ikut guru penggerak bisa atau malah lebih baik dari saya. Tapi istilahnya di sini saya hanya berbagi. Kalau baik silakan diambil, yang kurang silakan nanti bisa Mr. Miss sempurnakan di kelas Mr. Miss masing-masing. Terima kasih Mr. Miss atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat dan lebih baik lagi untuk SMA Bina Widya kita ke depannya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.